Saya akan memulai penjelasan tentang tugas 1 dan tugas 2. Untuk video ini saya akan menjelaskan bagian tugas 1. Berikut merupakan data diri saya. Soal pertama, diberikan infix x tambah y kali z kurang u bagi v tambah w. Ubah ke dalam bentuk prefix dan postfix serta gambarkan pula bentuk expression tree-nya. Saya akan mulai dari prefix. Langkah pertama yaitu memberikan kurung tambahan untuk mempermudah pengerjaan sehingga kita tahu yang mana terlebih dahulu dikerjakan. Seperti yang kita ketahui bahwa urutan pengerjaan operator itu dimulai dari pangkat kali bagi tambah kurang. Di infix ini tidak memiliki pangkat, maka kita mulai dari kali bagi, yaitu y kali z dan u bagi v. Ini akan duluan dikerjakan, oleh sebab itu y kali z dan u bagi v diberikan tanda kurung. Kemudian, urutan infix itu merupakan operan 1, operator, dan operan 2. Sedangkan prefix, operator, operan 1, operan 2. Jadi kita ingin ubah infix menjadi prefix. Kita mulai dari y kali z, kemudian u bagi v. Y kali z merupakan bentuk infix, kita ingin ubah ke prefix, berarti operator, operan 1, operan 2. Operatornya kali, operan 1 y, operan 2 z, berarti kali y, z. Masuk ke u bagi v, ubah menjadi prefix, berarti operator bagi, operan 1 u, operan 2 v, bagi uv. Hasil tadi dimasukkan ke persamaan sebelumnya. Kemudian kita menemukan x tambah kali yz. Kali yz ini sudah menjadi, bisa dikatakan sebagai variabel baru. Kita misalkan sebagai a. Sehingga menjadi x tambah a. Ini merupakan bentuk infix lagi, kita ubah menjadi prefix, jadi tambah x a. Hal yang sama akan kita lakukan pada sisi kanan, bagi uv tambah w. Bagi uv ini kita sudah ubah menjadi bentuk prefix, jadi kita bisa katakan ini sebagai variabel baru, misalkan b, sehingga b tambah w. B tambah w ini merupakan bentuk infix, sehingga kita ubah lagi menjadi prefix tambah bw. Persamaan ini kita masukkan lagi ke persamaan sebelumnya. Tambah x a, a-nya itu kali yz, dikurang tambah bw. B itu merupakan bagi uv, baru w. Kemudian kita menemukan dua sisi yang bentuknya berbeda lagi. Sisi kiri sudah merupakan bentuk prefix, sisi kanan merupakan bentuk prefix, tapi keduanya masih dalam bentuk infix karena masih ada operator kurang di tengah. Sehingga kita bisa katakan ini sebagai A kurang B, A sisi kiri, B sisi kanan. Kalau kita ubah menjadi bentuk prefix, kurang AB. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Kurang A itu tambah X kali YZ. Kemudian B itu tambah bagi UV W. Langkah terakhir, menghilangkan seluruh tanda kurung. Hasilnya, kurang tambah X kali YZ tambah bagi UVW. Saya ulangi, kurang tambah X kali YZ tambah bagi UVW. Operator yang terakhir kita temukan atau yang terakhir kita kerjakan, yaitu kurang, berada pada sisi terluar, paling kiri.
masuk ke pengerjaan postfix. Langkah pertamanya sama, memberikan tanda kurung. Kita melihat bahwa urutan pada infix itu operan 1, operator, dan operan 2. Kalau postfix, operan 1, operan 2, dan operator. Urutannya tidak jauh berbeda dengan prefix, hanya saja operator diletakkan di belakang. Kita mulai dari Y kali Z dan U bagi V. Y kali Z merupakan bentuk infix, kita ubah ke postfix berarti Y, Z kali, karena operator diletakkan di belakang. Kemudian U bagi V berarti U, V bagi. Dimasukkan ke persamaan sebelumnya. Kemudian kita menemukan YZ kali dan UV bagi. Kita bisa katakan ini sebagai variabel baru A dan B, sehingga menjadi X tambah A yang kita ubah menjadi postfix X A tambah. Kemudian X tambah A ini dikurang B tambah W. B tambah W ini kita ubah lagi menjadi bentuk postfix BW tambah. Kita kembalikan ke persamaan sebelumnya. Sehingga bentuknya menjadi XA tambah, A-nya YZ kali. Sehingga menjadi X YZ kali tambah. Dikurang BW tambah. B itu bagi UV, sehingga menjadi bagi UV W tambah. Sekarang kita menggunakan sisi kiri dan sisi kanan. Karena sisi kiri sudah selesai dan sisi kanan sudah selesai, kita bisa misalkan mereka sebagai variabel A dan B, sehingga menjadi kiri kurang kanan, A kurang B. Bentuk ini masih bentuk infix, sehingga kita ubah lagi menjadi bentuk postfix, menjadi AB kurang. Kembalikan ke dalam persamaan, menjadi A XYZ kali tambah B UV bagi W tambah kurang. Terakhir, menghilangkan seluruh tanda kurung, sehingga ditemukan XYZ kali tambah UV bagi W tambah kurang. Dilihat di sini bahwa operator yang terakhir dikerjakan, yaitu kurang, ditemukan pada sisi terluar, yaitu sisi kanan. Sedangkan di prefix sebelumnya ditemukan pada sisi kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan expression tree. Untuk melakukan pengerjaan expression tree, kita justru harus melihat dari operator terakhir yang akan dikerjakan, karena operator tersebut merupakan root dari expression tree-nya. Jika melihat infix ini, sudah terlihat jelas bahwa infix ini terbagi atas dua bagian, kiri dan kanan. Dan kita bisa menganggap kiri sebagai A, kanan sebagai B. Kemudian A dan B ini dihubungkan dengan operator kurang. Sehingga operator kurang di sini akan dikerjakan terakhir dan menjadi root. Dan kita dapat menggambarkan expression tree-nya. Kurang menjadi root, memiliki not left dan not right. Not left-nya sendiri A, not right-nya B. Kita akan mulai dari A. A itu X tambah Y kali Z. Y kali Z ini karena merupakan kali sehingga dikerjakan terlebih dahulu, dan tambah yang akan dikerjakan terakhir. Untuk menggambar expression tree sendiri, kita akan mulai dari operator yang terakhir. Sehingga Y kali Z ini kita akan anggap sebagai C. Sehingga bentuknya X tambah C. Tambah menjadi node-nya di sini, parent-nya.
Kemudian childnya jadi X dan C. C ini sendiri merupakan Y kali Z. Sehingga kita akan mengambil operator kali untuk menempati C dan not left-nya YZ. Not right-nya Z. Kita masuk ke yang B. B itu merupakan U bagi V tambah W. Sama seperti sebelumnya, U bagi V ini kita misalkan sebagai suatu variabel karena kita akan mengambil operator yang terakhir dikerjakan, yaitu tambah. Jadi U bagi V ini kita anggap sebagai D. B sama dengan D tambah W. Sehingga terlihat bahwa tambah merupakan operator yang terakhir dikerjakan di sini. Tambah menjadi node atau parent di posisi B. Kemudian childnya ada D dan W. D sendiri masih bercabang, yaitu U bagi V. U bagi V operatornya adalah bagi, sehingga yang menempati posisi D adalah bagi. Kemudian not left dan not right-nya U dan V. Sekian penjelasan soal nomor 1. Soal nomor 2 akan ada di video selanjutnya.